dari para yang memandikan jenazah beliau. Mereka mengatakan Ali Zainal Abidin sangat indah rupanya ketika meninggal dunia, tersenyum. Namun didapati ada bekasan hitam di pundak beliau, bekas daripada orang yang sering mengangkat goni yang kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda melakukan kebaikan, apakah kebaikan yang Anda lakukan itu sia-sia? Anda melakukan kebaikan tidak dilihat dan tidak pernah diucapkan terima kasih, atau tidak pernah Anda mendapatkan penghargaan dari siapapun juga. Apakah itu sia-sia? Tidak, saudaraku. Dalam sebuah riwayat diceritakan, setelah Allah menciptakan bumi, bumi itu ihtazzat, bergoncang. Lalu Allah ciptakan gunung, menancap, wal jibala autada, bagaikan pasak, bagaikan paku, sehingga bumi menjadi stabil. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat terkagum-kagum melihat bagaimana hebatnya, kuatnya gunung, ya Allah, begitu hebatnya gunung, apakah ada yang lebih kuat yang Engkau ciptakan daripada gunung? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada. Apa itu? Besi. Karena besi bisa menghancurkan gunung. Kemudian para malaikat bertanya lagi, ya Allah, kalau besi itu kuat bisa menghancurkan gunung, apakah ada yang Engkau ciptakan di bumi yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada besi? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada, yaitu api. Api bisa melunakkan dan bisa mencairkan besi. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Allah, apakah ada yang Engkau ciptakan yang lebih kuat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Air bisa memadamkan api. Apakah ada yang Engkau ciptakan lebih kuat daripada air? Allah menjawab, ada, yaitu awan. Awan bisa menerbangkan air sehingga mencurahkan hujan di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Sehingga dalam detik ini atau di saat itu dapat difahami, angin adalah yang paling kuat yang Allah ciptakan. Tapi malaikat kembali bertanya, ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada angin yang Engkau ciptakan? Ada, yaitu seorang hamba-Ku, manusia, yang bersedekah. Dia rahasiakan sedekahnya, sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Masya Allah. Al-aqqiya, al-akhfiya, orang-orang yang bertakwa, yang merahasiakan amal kebaikannya, ternyata mereka adalah orang-orang yang paling hebat atau makhluk yang paling hebat yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Bersama kita ada sebuah kisah Ali Zainal Abidin. Pernah dengarkah Anda? Ali Zainal Abidin ini yang punya nama asli Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu cicitnya dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali, yaitu anak daripada Fatimah Az-Zahra. Beliau dinamakan dengan Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya perhiasan orang-orang yang abid, perhiasan orang-orang yang rajin beribadah. Kenapa? Karena memang beliau itu rajin sekali melakukan ibadah, salat sunat, sedekahnya dan luar biasa. Beliau dikenal juga dengan Ali As-Sajjad. As-Sajjad artinya gemar sujud. Ada riwayat mengatakan beliau sujud sehari semalam lebih dari 100 kali atau bahkan sampai 300 kali. Beliau manusia yang luar biasa, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wafat di tahun 95 Hijriah. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seseorang yang suka bersedekah dengan rahasia. Siapa orangnya tidak ketahuan. Intinya di setiap malam ada orang yang mengetuk rumah orang fakir miskin. Begitu orang fakir dan miskin membuka pintu rumahnya, didapati makanan
sudah tersedia di hadapan pintu rumah mereka. Siapa? Tidak diketahui. Diketahuinya kapan? Setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah dari para yang memandikan jenazah beliau. Mereka mengatakan Ali Zainal Abidin sangat indah rupanya ketika meninggal dunia. Tersenyum, namun didapati ada bekasan hitam di pundak beliau. Bekas daripada orang yang sering mengangkat goni yang kasar. Yang kedua, diketahui tanda tersebut dengan ketika beliau meninggal, beliau wafat, tidak ada lagi orang yang melakukan sedekah secara rahasia seperti itu. Subhanallah. Ternyata orang yang melakukan ibadah secara rahasia, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menampakkannya, akan Allah tampakkan walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Sidang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah atau ibadah yang dilakukan dengan rahasia itu lebih menjamin kita ikhlas, lebih menjamin kita enggak pamer, dan lebih terjamin untuk menjadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang melakukan ibadah kalau ingin dilihat oleh orang, kalau dilihat oleh orang lain. Kalau dilakukan secara diam-diam dia tidak mau. Tidak, sidang hadirin. Ada sebuah riwayat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhul Azhar di Mesir. Dalam majlis beliau menyampaikan tentang sedekah rahasia, sedekah rahasia. Ada salah seorang murid beliau di waktu itu mendengarkan bagaimana hebatnya pahala orang-orang yang melakukan ibadah rahasia. Selepas kajian dia mendekati kepada sang syekhnya, yaitu kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wahai Tuan Syekh, tunjukkan kepada saya di mana biar saya bisa sedekah rahasia. Sang syekh tahu muridnya ini orang yang suka pamer, belum mampu dia ini untuk melakukan ibadah tersebut, sehingga sang syekh mengatakan, engkau belum mampu. Wahai Tuan Syekh, saya ingin melakukan ibadah dengan rahasia. Tunjukkan kepada saya di mana bagusnya saya bersedekah. Baiklah, kalau engkau ingin bersedekah dengan rahasia, di sana engkau pergilah. Ada di sudut sana itu seorang anak yatim yang hidup dengan ibunya yang janda. Bersedekahlah engkau di sana. Masya Allah. Lalu sang murid berusaha untuk melakukan sedekah tersebut dan dia rahasiakan untuk beberapa waktu. Keesokan harinya, sang syekh kembali dengan pengajiannya. Murid yang bersedekah rahasia kemarin menunggu lagi kapan kiranya Tuan Syekh bercerita tentang sedekah yang dilakukan secara rahasia. Tapi ternyata sang syekh sudah dengan topik yang lain. Sang murid tunjuk tangan dan mengatakan, wahai Tuan Syekh, tolong engkau ulangi kembali pahala bagi orang-orang yang bersedekah dengan rahasia. Sang syekh tersenyum, tidak menuruti keinginan murid tersebut. Lalu selang beberapa waktu, masih dalam pengajian tersebut, sang murid tunjuk tangan lagi dan mengatakan, wahai Tuan Syekh, kemarin ada orang yang bersedekah dengan rahasia. Engkau beritahukanlah apa keutamaan orang yang melakukan ibadah sedekah dengan rahasia. Sang Syekh tersenyum dan tidak menuruti keinginan murid tersebut karena beliau sedang dalam topik kajian yang lain. Selang beberapa saat tiba-tiba sang murid tunjuk tangan lagi. Wahai Tuan Syekh, bukan ingin pamer tapi ingin memberikan motivasi bagi yang lain. Yang melakukan ibadah rahasia, sedekah rahasia kemarin adalah saya. Saya ingin mengetahui keutamaan dari orang-orang yang bersedekah dengan sedekah rahasia. Sang Syekh tersenyum. Selesai pengajian, sang Syekh memanggil murid tersebut. Wahai fulan, kemarilah. Sudah aku katakan kan, engkau tidak mampu, belum mampu untuk bersedekah dengan rahasia. Masya Allah. Memang ini perlu kepada pelatihan, agar kita mampu melakukan ibadah sedekah dengan rahasia. Sangat disayangkan di masa kita sekarang ini banyak orang ingin dipuji. Ini berbahaya, menjadikan amal ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Siogianya
adalah kita ketika melakukan ibadah itu diam-diam, tidak pingin dipuji. Baik, kita sudah melakukan ibadah dengan diam-diam, rahasia, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ternyata ada orang memuji kita. Bagaimana? Ini persis seperti yang sahabat alami. Ya Rasulullah, sungguh ibadah yang saya lakukan, sedekah yang saya lakukan ini lillahi ta'ala, bukan mencari pujian, tapi saya dipuji. Ya Rasulullah, bagaimana? Tilka hiyal busyra al-ajilah. Kalau engkau menjaga hatimu memang lillahi ta'ala, tapi tetap orang memuji engkau, maka berarti itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di hari akhirat. Ramadan, masa untuk kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, wabil khusus berkaitan dengan sedekah. Sekiranya sedekah yang kita lakukan dengan rahasia, maka itu akan jauh lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.